Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Dani Sarip. Sebelumnya saya selalu mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu mendukung channel Dani Sarip, dan yang baru menemukan channel Dani Sarip, mohon dukungannya dengan berikan like, komen, dan subscribe-nya. Jika bermanfaat, sharing kepada yang lainnya. Terima kasih. Di video kali ini saya akan kembali memberikan cara saya beternak ayam kampung sistem umbaran. Karena dari awal saya memang menggunakan sistem ini karena saya mempunyai kesibukan yaitu masih bekerja. Jadi saya tetap menggunakan sistem umbaran karena memang terbatasnya waktu yang saya punya. Dari zaman dahulu, dari mungkin zaman nenek moyang kita atau zaman orang tua kita, sistem ini memang kental sekali dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di kampung atau pedesaan, sehingga ayam ini dinamakan, atau mungkin ayam ini dinamakan ayam kampung, karena mereka berkeliaran di sekitar rumah kita, di area halaman kita ataupun di belakang rumah kita dengan mencari atau mengkais atau menceker-ceker makanan yang mereka lakukan setiap hari ketika pagi menjelang dan ketika sore tiba mereka pulang. Terkadang sistem umbaran ini mereka tidur di pohon-pohon sekitar area mereka mencari makan, yang mempunyai kandang. Mungkin karena mereka terbiasa tidur di kandang, jadi mereka akan sendirinya masuk ke kandang. Oleh karena itu, di setiap pedesaan atau perkampungan, sistem ini sangat kental. Keuntungan yang didapat dari sistem umbaran ini adalah kita menghemat pakan, karena mereka mencari atau menceker makan mereka sendiri. Jadi pakan yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak, kecuali yang mungkin sudah banyak ayamnya atau mereka mempunyai kandang-kandang yang mempunyai pembesaran DOC-nya dengan cara sederhana, dengan mencampurkan DOC atau anakan ayam dengan indukannya. Mereka masih atau kita masih memberikan pakan pabrikan. Dan untuk ayam-ayam yang siap dilepas atau sudah mulai dewasa, itu biasanya kita lepas liarkan. Jadi itu kita bisa menghemat pakan yang mungkin sekarang ini sudah sangat mahal. Keuntungan lainnya adalah kita tidak terlalu terpaku pada kandang-kandang yang bagus, karena seperti di awal saya bilang tadi, mereka bisa tidur atau beristirahat di pepohonan atau di samping rumah ataupun di atas genteng rumah kita. Mungkin itu secara sederhana dalam sistem umbaran ini, tapi di sini saya tetap menggunakan kandang-kandang, walaupun kandang itu seadanya, tapi
saya tetap menyiapkan kandang-kandang untuk mereka tidur dan beristirahat, dengan catatan kandang-kandang itu tetap saya selalu bersihkan agar kesehatan ayam-ayam yang saya punya tetap terjamin. Juga keuntungan lainnya adalah dengan cara umbaran mereka bisa mendapatkan makanan yang bisa mungkin lebih baik dari pakan-pakan pabrikan, karena biasanya limbah atau sisa-sisa rumahan seperti nasi-nasi bekas ataupun roti-roti bekas, sayur-sayuran itu mengandung banyak protein atau vitamin yang bisa mempercepat perkembangan dari ayam-ayam yang kita punya. Oleh karena itu sistem umbaran ini sangat atau mungkin baik untuk orang-orang yang punya waktu sedikit untuk melihara ayam kampung. Dari segi keuntungan lainnya adalah daging-dagingnya akan terasa lebih enak dibandingkan kita selalu memberikan pakan pabrikan, karena mungkin pakan pabrikan itu tercampur oleh bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan lainnya yang tidak kita ketahui. Dengan sistem umbaran biasa mereka akan mendapatkan makanan-makanan yang sehat seperti rerumputan ataupun cacing-cacing yang mungkin akan membuat mereka cepat besar dan sehat, sehingga daging-dagingnya akan lebih enak. Juga telur-telurnya, kalau biasanya dengan pakan pabrikan itu akan masih terasa amis, tetapi dengan mereka mencari makanan sendiri itu telur-telurnya akan lebih gurih dan tidak terlalu amis. Itu keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan melalui sistem umbaran. Di samping itu ada kerugiannya adalah mungkin kita tidak terlalu atau banyak ayam-ayam kita yang mungkin dimakan oleh predator seperti biawak, ular ataupun musang di malam hari, ataupun DOC yang anak DOC yang kita lepaskan itu dimakan oleh kucing atau tikus-tikus. Itu adalah kerugian sistem umbaran. Ataupun kerugian lainnya adalah terkadang karena kita membebas liarkan mereka memakan apa saja, terkadang ayam memakan racun-racun yang mungkin bisa membahayakan mereka atau ayam-ayam kita. Saya sendiri pernah merasakan ketika indukan ayam saya itu mati tiba-tiba karena mungkin memakan racun-racun yang ada di tempat sampah yang tidak kita kontrol. Tiba-tiba ayam mengeluarkan busa dan seketika itu juga tidak lama mereka mati. Itu kerugian sistem umbaran. Kerugian lainnya adalah mungkin karena mereka tidak peduli dengan makanan-makanan, jadi terkadang virus atau bakteri yang bisa menyerang mereka akan memberikan dampak yang negatif buat kesehatan mereka. Malah bisa terjadi kematian massal karena bisa ayam yang satu sakit akan cepat sekali menularkan kepada ayam-ayam lainnya. Tetapi semua itu bisa kita selesaikan atau kita kita berikan sebuah alternatif agar mereka tidak atau kita tidak mendapat kerugian dari itu. Oleh karena itu kita tetap memberikan perhatian khusus agar mereka tidak sembarangan makan. Kita bisa memberikan vitamin-vitamin yang sakit kita karantina secepatnya agar tidak menular ataupun tidak
kandang-kandang harus selalu sehat melalui penyemprotan antibakteri, juga pengasapan untuk kandang-kandang yang mereka biasa istirahat atau mereka tidur. Jadi kondisi atau kerugian kita dapat perkecil dengan cara kita menangani agar ayam kita bisa berkembang dengan maksimal. Walaupun kita menggunakan sistem umbaran, sistem yang memang sangat sederhana ataupun mempunyai keuntungan dan kerugian tersendiri, tapi semua itu adalah demi perkembangan ayam-ayam yang kita pelihara. Mungkin sistem ini yang saya lakukan sejak awal sejak saya memelihara ayam kampung. Jadi saya tidak mungkin menggunakan sistem lain karena kesibukan saya sendiri, karena ada sistem semi intensif ataupun intensif yang banyak mengeluarkan biaya-biaya besar ataupun kandang-kandang bagus. Untuk itu mungkin suatu saat saya akan bisa seperti itu kalau memang waktunya sudah biasa, karena kebutuhan ayam-ayam kampung itu sangat besar, apalagi mau menjelang bulan puasa, hari raya itu pemohonan atau permintaan ayam kampung cukup besar, karena peternak besar pun akan masih kekurangan. Jadi kita yang punya sistem umbaran skala rumahan ini bisa membantu dalam penanganan kekurangan ayam-ayam yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Mungkin itu saja peternakan ayam kampung saya, sistem umbaran skala rumahan ini. Semoga bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi untuk peternak-peternak yang mau mulai peternakan ayam kampung. Saya ini sangat sederhana dari kandang, pakan-pakannya saya tekan dengan pakan-pakan yang murah, tapi saya fermentasi atau saya campurkan dengan bahan-bahan lain yang mungkin tidak mengurangi rasa atau protein atau gizi yang mereka butuhkan. Jadi tetap kesehatan atau perkembangan ayam kita utamakan, karena bobot yang diminta oleh pembeli biasanya itu adalah 1 kilo ataupun 1 kilo lebih, dan itu mempengaruhi harga-harga. Mungkin antara 1 kilo dengan 1 kilo lebih itu harganya mungkin beda. Jadi kita bisa mendapat keuntungan dari situ. Jadi kita harus tetap memperhatikan perkembangan ayam kampung kita walaupun dengan kita menggunakan sistem umbaran skala rumahan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat video saya ini dan bisa memberikan alternatif dalam mencari atau mendapat tambahan keuangan untuk kita, keluarga kita, ataupun orang-orang sekeliling kita yang membutuhkan ayam kampung. Terima kasih, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya, dan berbagi atau sharing jika bermanfaat. Salam peternak ayam kampung Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.